Halo teman-teman UT, perkenalkan nama saya IKD Raya Antara, NIM 859560902. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek IPA dengan judul percobaan gerak pada tumbuhan. Tujuan percobaan pada kesempatan pagi hari ini adalah mengamati gerak seismonasti, gerak niktinasti, gerak geotrofisme negatif pada tumbuhan. Baik, adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktek di pagi hari ini adalah untuk mengamati gerak seismonasti dan niktinasti. Kita sediakan tanaman putri malu 1 buah, kotak dari karton warna hitam atau kardus yang tidak ada lubangnya, tidak tembus cahaya seperti ini. Terus kita menggunakan stopwatch. Di sini saya menggunakan handphone yang ada stopwatchnya. Yang terakhir kita menggunakan alat tulis. Ini saya sudah disediakan alat tulis, buku, pulpen, dan penggaris. Sedangkan untuk mengetahui gerak geotropisme, alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah pot berukuran kecil 2 buah, tanah yang subur secukupnya, biji kacang panjang secukupnya, dan air secukupnya. Itu sudah saya sediakan 2 minggu yang lalu, dan kali ini saya akan langsung menunjukkan hasilnya. Dan sudah saya dokumentasikan dalam bentuk foto-foto hari pertama hingga hari ke-7 proses pertumbuhannya. Langsung saja kita ke praktek pertama, yaitu gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu, dimana saya pertama akan melakukan gerak halus, gerak halus atau sentuhan halus ya teman-teman. Pada sentuhan halus ini tidak ada perubahan yang signifikan pada tumbuhan putri malu. Sekarang kita akan melakukan gerak sedang. Di sini kita lihat pada gerak sedang ada beberapa daun putri malu mengalami pergerakan, akan tetapi tidak mengalami kuncup yang signifikan. Sekarang kita akan melakukan gerak kasar pada tumbuhan putri malu ini. Bisa kita lihat teman-teman, kita akan melakukan gerak kasar pada tumbuhan putri malu ini. Nah, di sini pada saat kita melaksanakan gerak kasar, kita lihat bersama bahwa seluruh daun yang ada pada tumbuhan putri malu ini mengalami kucup. Nah, tentu ini merupakan yang dinamakan gerak seismonasti pada tumbuhan. Selanjutnya kita akan melihat gerak ini adalah kacang panjang yang telah saya tanam sekitar 3 minggu yang lalu. Satu tanaman kacang panjang saya biarkan berdiri tegak secara vertikal seperti ini contohnya, dan yang satu dalam posisi horizontal arah mendatar seperti yang kita lihat pada dalam video ini. Setelah saya melakukan pengamatan selama 1 minggu, tanaman kacang panjang yang berada dalam posisi berdiri tegak tetap tumbuh ke atas mengikuti datang sinar arah matahari. Dan ketika tanaman kacang berada pada posisi horizontal untuk waktu yang lama, ia akan menunjukkan respon biologis yang disebut gravitrofisme negatif. Gravitrofisme adalah pertumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi. Akibatnya batang tanaman akan membengkok dan berusaha tumbuh kembali ke arah atas atau menjauhi gaya gravitasi bumi. Batang membengkok ke atas karena sisi bawah tumbuhan lebih cepat. Batang akan membengkok dan melengkung ke arah atas berlawanan arah gravitasi. Mengapa akar tumbuhan ke bawah? Proses yang sama juga terjadi pada akar, tetapi dengan respon yang berlawanan yang disebut gravitrofisme positif. Konsentrasi auksin yang tinggi akan menghambat pertumbuhan sel-sel di akar sehingga akar akan tumbuh ke bawah mengikuti arah gravitasi.
Di sini juga terjadi gerak fototropisme, adalah gerak tumbuh-tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Baik, itulah salah satu contoh gerak pada tumbuhan kacang panjang yang horizontal maupun yang vertikal. Yang terakhir saya akan tunjukkan pada tanaman bunga putri malu. Tuh, guys. Yang ketiga, kita lanjut melakukan praktek gerak pertumbuhan, yaitu niktinasti. Sekarang kita sudah sediakan 2 buah pot putri malu. Ini pot A, ini pot B. Baik, dan juga menggunakan stopwatch. Di sini saya menggunakan HP. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita tutup pot B menggunakan 1 buah karton atau benda hitam yang tidak tembus sinar matahari. Kurang lebih waktunya setengah jam. Kita tutup. Sekarang kita nyalakan stopwatchnya kurang lebih 30 menit atau setengah jam. Ya, kita mulai ya, kita tunggu. Dan yang satu kita biarkan di halaman terbuka seperti ini. Kita biarkan saja bersampingan, kita tunggu selama 30 menit. Kita lanjut setelah 30 menit lagi. Baik teman-teman, setelah kita menunggu, di sini stopwatch sudah menunjukkan 30 menit atau setengah jam. Sekarang kita akan lihat apa yang terjadi di dalam kardus ini. Kita buka kardusnya pelan-pelan. Iya, bisa kita lihat teman-teman perbedaannya yang di dalam kardus dengan tidak di dalam kardus ya. Daun putri malu akan menutup ketika ditutup kardus karena tidak ada cahaya atau gerak dinasti, dan akan tetap membuka di saat halaman terbuka karena ada cahaya atau gerak fototropisme positif. Seperti ini ya teman-teman, daunnya akan tetap terbuka, sedangkan yang ditutup kardus daunnya akan tertutup. Daun putri malu ditutup kardus atau gerak dinasti dipengaruhi rangsangan gelap. Reaksinya seperti yang saya jelaskan sebelumnya, daunnya akan tertutup. Mekanismenya, daun merespon perubahan siklus gelap terang dengan menutup saat gelap dan membuka saat terang. Jadi sebentar saat dia sudah mendapatkan sinar, otomatis daun ini akan terbuka setelah beberapa waktu ya teman-teman. Sedangkan untuk daun putri malu di halaman terbuka, gerak fototropisme rangsangannya dipengaruhi oleh cahaya matahari. Reaksinya, daun akan tetap terbuka ya. Mekanismenya, gerakan ini merupakan respon terhadap cahaya, yaitu membuka saat ada cahaya dan menutup saat tidak ada cahaya. Perbedaan utama pada praktek ini yaitu gerak pada daun putri malu yang ditutup kardus adalah niktinasti. Sekali lagi teman-teman ya, niktinasti karena respon terhadap keadaan cahaya yaitu gelap, tidak ada cahaya yang masuk teman-teman ya. Sedangkan gerak daun putri malu di halaman terbuka adalah fototropisme ya, yang dimana respon terhadap adanya cahaya matahari yang membuat daun tetap terbuka. Semoga pembahasan dari ketiga praktek ini dapat teman-teman praktekkan dan bisa pahami untuk kedepannya, terutama untuk adik-adik kelas. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.